Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika komandan mengetahui melalui kesadaran abadinya bahwa Toba Ying lah yang menyerang dirinya, paru-parunya meledak karena marah. Aku akan menghabisi dirimu. Komandan menyerang Toba Ying yang sepertinya tidak bisa mengelak. Ledakan dalam cipratan darah, seluruh kepala Toba Ying meledak dan tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan cahaya pulihkan komandan ini. Yang mengejutkan Tanyun, komandan masih memiliki atribut cahaya. Matanya dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Meskipun matanya telah pulih setelah dia memanipulasi kekuatan cahaya, dia menunjukkan kelelahan. Jelas tidak mungkin lagi memanfaatkan kekuatan cahaya untuk menyembuhkan luka di tubuh. Tanyun menjerit serak. Segera dia menyerang komandan dengan pedangnya. Orang tua, aku akan bertarung denganmu. Xuan Yuanru menatap Toba Ying dengan sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa Toba Ying akan mati. Dia tahu bahwa saudara ketiganya yaitu Xuan Yuan Changfeng telah jatuh cinta dengan Toba Ying selama lebih dari setahun. Meskipun dia tahu bahwa Ying tidak tertarik pada Changfeng, di dalam hatinya dia masih percaya bahwa Ying adalah adik perempuannya. Tepat ketika Xuan Yuanru dalam kesedihan, nasihat Tanyun terdengar di benaknya. Rower, Ying belum mati. Kamu siap untuk mengambil tindakan. Ketika Xuan Yuanru tampak bingung, dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Dia melihat Toba Ying telah pulih. Komandan yang membelakangi Toba Ying sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, komandan menatap Tanyun yang datang dan berkata, "Dasar semut rendahan." Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan embusan angin datang dari belakangnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Itu Toba Ying yang sepucat hantu memegang pedang dengan percikan darah dan menusuk dada komandan. Jika bukan karena Tanyun, Toba Ying tidak akan menembus jantungnya. Komandan memuntahkan darah lagi dan berteriak kaget dan marah. "Kamu, kenapa kamu tidak mati? Aku jelas menghabisimu. Mengapa kamu tidak mati? Karena kamu belum mati, maka komandan akan membiarkanmu mati lagi." Komandan meraung dengan marah, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mengulurkan tangan kanannya dan menampar kepala Toba Ying lagi. Ketika suara serak terdengar, Tanyun mengambil kesempatan untuk melesatkan cahaya pedang dan menyapu melewati komandan. Telapak tangan kanan komandan yang mengarah ke Toba Ying ditangkap oleh Tanyun. Kalian masing-masing tercela dan tidak tahu malu. Komandan meraung marah dan terbalik, membentuk busur dari kekosongan. Dia yang kehilangan tangannya mengangkat satu kaki di punggung Tanyun. Segera Tanyun yang seperti gunung, kulit di punggungnya hancur, memperlihatkan tulangnya, dan ditendang puluhan ribu kaki. Shen Shubing yang acak-acakan menggunakan langkah ruang dan waktu, melayang ke langit dan menusuk perut bagian bawah komandan dengan pedang. Segera sang komandan berteriak histeris, "Kamu dasar pelacur! Siapa yang kamu bicarakan?" Tanyun yang terluka parah, tingginya lebih dari 1000 kaki. Dia bergegas ke komandan di depannya. Dia membuka tangannya yang besar dan meraihnya. Ketika komandan sangat ketakutan, Xuan Yuanru yang memegang pedang es Tianxuan melintas melewati kaki komandan seperti hantu dengan seberkas cahaya pedang. Komandan merasakan sengatan dingin di lututnya saat dia berteriak. Pada saat ini, Tanyun maju selangkah. Tangan raksasanya memegang komandan dan hanya memperlihatkan kepalanya saja. Mata Dewa Hongmeng. Sepasang mata raksasa Tanyun menembakkan dua cahaya merah aneh. Segera, komandan tampak lamban dan kemudian komandan menggelengkan kepalanya tiba-tiba, mendapatkan kembali kejelasannya. "Tanyun, tolong jangan habisi aku." Tanyun menutup telinga dan berkata dengan tegas, "Orang tua, aku tidak dapat mengendalikan dirimu. Sepertinya cederamu tidak serius." Sambil berbicara, Tanyun mengepalkan telapak tangan kanannya perlahan. Tulang bahu komandan dihancurkan oleh Tanyun. Wajah komandan terdistorsi kesakitan dan wajahnya yang keriput penuh dengan pembuluh darah biru. Sementara Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng, dia terus mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya.
dan secara bertahap mengendalikan 24 tulang rusuk milik komandan. Dalam teriakan yang membuat kulit kepala mati rasa, tubuh komandan mengeluarkan banyak darah. Tanyun masih tidak mengatakan sepatah kata apapun. Pada saat ini, Tanyun hanya ingin tahu dari mulut komandan di mana formasi teleportasi yang mengarah ke kota abadi Tongtian. Setelah 3 napas, saat cedera komandan menjadi lebih serius, jiwa kaisar dalam pikirannya berangsur-angsur melemah, dan Tanyun akhirnya mengendalikan pikirannya. Katakan, bagaimana caraku bisa meninggalkan tanah terbengkalai? Suara Tanyun yang tidak diragukan memasuki ke dalam pikiran komandan. Komandan tampak lamban dan lemah. Dia berkata, ada gunung tandus 30 miliar mil sebelah utara kota abadi meteorit. Ada formasi teleportasi di bawah gunung tandus, dan kamu memerlukan token komandan ini untuk membukanya. Mendengar itu, Tanyun sangat gembira. Lalu di mana tokennya? Itu ada di dalam cincinku, kata komandan dengan jujur. Setelah itu, Tanyun melucuti formasi pedang, melepaskan komandan dengan tangan kanannya, sehingga dia jatuh di atas kerikil. Lengan kanan komandan sebelumnya telah ditebas, tapi untungnya, cincin abadi orang ini merupakan senjata Dao tingkat tinggi, jadi cincin itu tidak rusak. Setelah Tanyun menemukan cincin abadi yang jatuh di puing-puing, dia menemukan token bermotif biru yang diukir dengan kata komandan. Tanyun menginjak dada komandan dengan kaki kanannya, lalu dia bertanya, siapa namamu? Selain posisi komandan, apakah identitas lain yang kamu miliki? Komandan berkata dengan lemah, komandan ini bernama Fang Dongfeng. Aku adalah kepala diaken dari Mansion Kaisar Abadi Hongmeng ke-9. Tanyun mencibir dan melepaskan mata Dewa Hongmeng, dan kemudian melepaskan token di tangannya dari wajah komandan. Terima kasih, bajingan tua. Dengan token ini, aku sudah bisa meninggalkan tanah terbengkalai. Adapun kamu, aku akan membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan. Akhirnya aku bisa pergi. Mendengar ini, sang komandan meraung lemah. Tanyun, kamu sialan. Tanpa menunggu komandan berbicara, Tanyun menusukkan pedangnya ke mulutnya dan menghancurkan lidahnya. Kemudian Tanyun mengambil pedang dan menghabisinya. Jiwa kaisar dan embrio kaisar terbang keluar dari tubuhnya. Ketika Zenji ingin menghancurkannya, dia dihentikan oleh Tanyun. Jangan habisi dia dulu. Setelah berbicara, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan menjebak jiwa kaisar dan 9 embrio kaisar. Kemudian Tanyun memandang Shen Subing, Toba Yingying, Xuan Yuanro, dan Zenji yang senang dan berkata, mari kita semua pergi ke pagoda Lingxiao untuk pulih dari cedera. Setelah cedera kita sembuh, kita akan membicarakan hal-hal lain. Dengan mengatakan itu, Tanyun mengeluarkan pagoda Lingxiao dan memasuki lantai 48. Beberapa wanita juga memasuki lantai masing-masing. Sesaat kemudian, Tanyun dan keempat wanita, setelah pulih dari luka-luka mereka, muncul dari udara tipis di reruntuhan kota abadi meteorit. Mata indah Zenji menatap Tanyun dan bertanya, kakak, karena Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 telah meminta komandan untuk menghancurkan tanah terbengkalai. Jika dia melihatnya tidak kembali, Kaisar Abadi ke-9 pasti akan curiga. Tapi di sini ada puluhan miliar orang. Jika kita pergi, apa yang akan mereka lakukan? Kekhawatiran Zenji juga merupakan kekhawatiran Shen Subing dan Xuan Yuanro. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening, berpikir keras untuk waktu yang lama, dan dia berkata, hanya ada 3 jalan di depan kita sekarang. Yang pertama, kita pergi melalui formasi teleportasi. Kaisar Abadi ke-9 mengetahui bahwa komandan belum kembali untuk waktu yang lama. Dia mengirim orang dan menemukan bahwa tanah terbengkalai masih ada, maka semua orang di sini akan mati. Kita benar-benar tidak bisa memilih jalan pertama ini. Kita tidak bisa membiarkan puluhan miliar orang mati. Shen Subing setuju. Suamiku, aku setuju dengan sudut pandangmu. Kakak, aku juga setuju. Toba Yingying dan Zenji berkata serempak. Xuan Yuanro juga mengangguk setuju dan bertanya, bagaimana dengan jalan kedua dan ketiga? Tanyun berkata, jalan kedua adalah bahwa setelah kita meninggalkan tanah terbengkalai, kita akan mengendalikan kota abadi Tongtian dan kemudian membiarkan semua orang di sini menuju kota abadi Tongtian melalui formasi teleportasi. Namun, terlalu berbahaya untuk melakukan ini. Bayangkan saja
bahwa kota abadi Tongtian adalah salah satu dari 10 kota abadi di alam abadi Hongmeng ke-9 dan pasti ada orang kuat di dalamnya. Begitu kita tiba di kota abadi Tongtian, konsekuensinya bisa dibayangkan. Tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jadi cara kedua ini, aku tidak mau memilih. Suamiku, kamu benar. Shen Shubing mengerutkan kening. Bagaimana dengan langkah ketiga? Tanpa menunggu Tanyun berbicara, jiwa Kaisar Komandan berkata, kamu tidak memiliki cara ketiga. Kamu orang rendahan akan mati cepat atau lambat. Tiba-tiba, Tanyun menatap komandan dan berkata sambil tersenyum. Shen Shubing yang cerdas, dia berkata dengan serius, suamiku, apakah maksudmu biarkan jiwa komandan memberitahu Kaisar Abadi ke-9 bahwa dalam proses menghancurkan tanah terbengkalai, dia juga ikut mati? Tanyun berkata sambil tersenyum. Ya, dengan cara ini, Kaisar Abadi ke-9 tidak akan lagi bertanya tentang tanah terbengkalai. Setelah kita meninggalkan tanah terbengkalai, kita bisa membiarkan komandan menghancurkan formasi teleportasi yang ada di kota abadi Tongtian. Biarkan orang-orang berlatih sementara di tanah terbengkalai. Tanyun selesai berbicara dan mengirim transmisi suara pada Shen Shubing, Shenji, dan Toba Yingying. Di masa depan, setelah kita merebut kembali alam Dewa Hongmeng, kita akan menghancurkan penghalang dari tanah terbengkalai dan biarkan orang-orang keluar. Bagaimanapun, jika mereka meninggalkan tanah terbengkalai sekarang, itu mungkin bukan hal yang baik. Ketika ketiga wanita itu mendengar ini, mereka semua setuju. Pada saat ini, Xuan Yuanru tampak sedikit linglung. Tanyun, semuanya terserah padamu. Pada saat ini juga, Xuan Yuanru masih terus memikirkan bagaimana penampilan Tanyun ketika dia menjadi raksasa setinggi 1000 kaki, mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng, dan melakukan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia selalu merasa begitu akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat sebelumnya. Ya, setelah Tanyun mengangguk, dia memandang Xuan Yuanru dan berkata, Rower, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Xuan Yuanru tersenyum. Tanyun, belum terlambat, mari kita beritahu semua orang. Tanyun menjawab, matanya berkedip dan berkata, untuk menghemat waktu dan mencegah musuh memasuki tanah terbengkalai sebelum kita pergi, kita berpisah dan menuju kota abadi lainnya. Setelah itu, Tanyun meminta singa naga emas, kera iblis, Nanggong Yukin, dan istrinya untuk masing-masing pergi ke kota abadi untuk memberitahu. Alasan mengapa Tanyun memilih untuk kehilangan dataran di luar ngarai adalah karena ngarai tersebut terletak di area tengah kota-kota besar. Berkumpul di dataran ngarai adalah penghemat waktu terbaik. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian, di dataran ngarai ada lebih dari 30.000 orang. Beberapa dari orang-orang ini adalah jenderal yang bertarung dengan Xuan Yuanru dan Tanyun. Kebanyakan orang dulunya adalah prajurit di ranah hukum abadi, tetapi mereka telah dipromosikan. Lebih dari 30.000 orang menghadap Xuan Yuanru dan Tanyun, berlutut dengan satu lutut. Bawahan memberi hormat pada penguasa kota dan jenderal. Xuan Yuanru meminta semua orang untuk bangun. Lalu dia berkata, hari ini penguasa kota meminta kalian untuk datang karena jenderal memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jenderal, tolong katakan. Kerumunan memandang Tanyun dengan kagum dan berkata serempak. Tanyun mengangkat tangan kanannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tanah terbengkalai sekarang sudah damai. Selanjutnya, jenderal dan penguasa kota harus mundur untuk waktu yang lama dan tidak mengurus tentang urusan dunia. Oleh karena itu, jenderal ini akan menunjuk beberapa wakil penguasa kota supaya kalian bisa memimpin situasi keseluruhan. Di masa depan, kota-kota besar harus menghormati satu sama lain sebagai tamu dan membiarkan semua orang di tanah terbengkalai menikmati kedamaian selamanya. Setelah itu, di antara lebih dari 30.000 orang, Tanyun menunjuk seorang wakil penguasa kota untuk setiap kota abadi. Orang yang menjadi wakil penguasa kota sangat berterima kasih kepada Tanyun dan bersumpah akan mengelola kota abadi mereka dengan baik. Kota-kota akan hidup berdampingan secara harmonis. Pada saat ini, wakil penguasa kota abadi Xuan Yuan tampak penuh harapan dan berkata, Jenderal, apakah kita benar-benar tinggal di tanah terbengkalai selama sisa hidup kita? Tentu saja tidak. Tanyun melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan keras, semuanya, kelola kotamu dengan tenang.
Jenderal ini menjanjikan kalian 60.000 tahun. Beri jenderal ini 60.000 tahun. Dan saat itu, aku akan membiarkan kalian semua meninggalkan tanah terbengkalai. Semua orang bersemangat ketika mereka mendengar ini. Bagi mereka yang telah menjadi abadi, 60.000 tahun hanyalah masalah waktu. Dan mereka pasti tidak akan mati dalam 60.000 tahun. Dalam 60.000 tahun, berkultivasilah dengan baik. Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia naik ke langit dan menghilang ke awan bersama beberapa orang. Oke guys, ceritanya cukup sampai sini dulu ya. Buat kalian yang pengen support Mimin lewat Saweria, bisa di deskripsi, kalau nggak di kolom komentar ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.